Pernahkah Anda merasa hidup Anda berat sejak lahir? Sudah berusaha, tapi selalu diuji. Sudah sabar, tapi tetap disalahkan. Sudah diam, tapi justru dijauhi. Jika Anda lahir weton pahing, jangan buru-buru menyebut ini nasib buruk. Karena menurut primbon Jawa kuno, kutukan yang Anda rasakan hari ini justru adalah pintu rezeki besar yang sedang disiapkan untuk Anda. Dan di video ini, saya akan membuka rahasia yang tidak pernah dijelaskan ke sembarang orang. Dalam kitab primbon Jawa kuno, weton pahing tidak pernah ditempatkan sebagai weton biasa. Ia bukan weton ringan, bukan weton lembut, dan jelas bukan weton yang hidupnya berjalan mulus. Sejak zaman leluhur, pahing dikenal sebagai weton dengan getaran panas, keras, dan tajam. Getaran ini sering disalahartikan oleh orang awam sebagai kutukan. Banyak orang yang lahir di weton pahing tumbuh dengan hidup yang terasa berat sejak awal. Bukan karena mereka berbuat salah, tetapi karena energi hidup mereka terlalu kuat untuk lingkungan biasa. Mereka sering disalahpahami, dicurigai, dijauhi tanpa sebab jelas, dianggap pembawa masalah. Seolah-olah sejak lahir, hidup mereka sudah ditandai dengan kalimat tak terlihat. Kamu berbeda, dan perbedaanmu tidak nyaman bagi orang lain. Inilah awal munculnya stigma, kutukan weton pahing. Namun primbon sejati tidak pernah menyebut pahing sebagai weton terkutuk. Yang disebut dalam naskah-naskah tua justru adalah kalimat ini. Pahing iku genising ketutup lemah. Api yang tertimbun tanah. Artinya, di dalam diri pahing terdapat energi api besar. Namun api itu belum boleh menyala sejak awal. Karena jika menyala terlalu cepat, ia akan membakar dirinya sendiri. Itulah sebabnya hidup orang pahing sering dimulai dengan keterbatasan, tekanan, konflik batin, rasa tidak diterima. Semua itu bukan hukuman, melainkan pengendalian energi. Leluhur Jawa memahami satu hal penting. Tidak semua jiwa boleh langsung diberi kelapangan. Ada jiwa yang harus dikeraskan terlebih dahulu, agar kelak mampu memegang kekuasaan dan harta besar. Weton pahing berada di bawah pengaruh energi kala, energi waktu dan perubahan drastis. Hidupnya tidak boleh lurus, karena jika lurus, jiwanya akan rapuh. Maka sejak kecil, pahing dipaksa mengenal rasa kehilangan, rasa sendirian, rasa ditinggalkan, rasa berjuang sendiri. Orang-orang melihat ini sebagai nasib buruk, sebagai kutukan. Padahal dalam primbon tingkat tinggi, ini disebut proses pematangan jiwa raja. Tidak semua orang sanggup hidup seperti pahing. Tidak semua jiwa kuat menerima tekanan tanpa runtuh. Dan disinilah rahasia besarnya berada. Kutukan yang ditakuti orang lain sebenarnya adalah tanda bahwa jiwa pahing tidak ditakdirkan hidup kecil. Ia harus ditempa. Ia harus diuji. Ia harus dibenturkan dengan kenyataan keras. Karena hanya dengan cara itu, pintu menuju rezeki besar dan takdir super kaya raya bisa terbuka di kemudian hari. Setelah stigma kutukan melekat sejak lahir, muncul satu hal yang membedakan weton pahing dengan weton lain. Ia tidak benar-benar takut pada kutukan itu sendiri. Bukan karena tidak merasakan sakit. Bukan karena hidupnya lebih mudah. Justru karena sejak awal, jiwa pahing dipaksa berkenalan dengan tekanan. Dalam primbon Jawa disebutkan bahwa orang pahing lahir membawa energi tahan banting. Semakin sering diuji, semakin keras batinnya. Semakin sering disakiti, semakin tajam nalurinya. Itulah sebabnya, ancaman, omongan buruk, bahkan kutukan yang ditujukan kepadanya tidak pernah benar-benar menembus inti jiwanya. Primbon menulis kalimat tegas. Tembung ala ora bisa mateni wong pahing. Kata-kata buruk tidak bisa membunuh pahing. Sejak kecil, banyak pahing sudah terbiasa. Dipandang sebelah mata. Dianggap aneh. Dicurigai. Diremehkan. Bagi orang lain, ini bisa mematahkan mental. Namun bagi pahing, perlakuan seperti itu menjadi latihan batin. Perlahan,
Tanpa disadari, jiwa Pahing membangun tameng dalam dirinya sendiri. Tameng ini bukan kemarahan, melainkan ketenangan dingin. Saat orang lain goyah oleh cemoohan, Pahing justru belajar diam. Saat orang lain mundur karena takut, Pahing maju dengan perhitungan. Inilah titik di mana kutukan kehilangan kekuatannya. Kutukan bekerja pada jiwa yang rapuh. Namun Pahing dibentuk untuk tidak rapuh. Bahkan dalam primbon tingkat dalam, disebutkan bahwa kutukan yang diarahkan ke Pahing sering berbalik menjadi energi pendorong. Bukan karena Pahing kebal secara gaib, melainkan karena jiwanya tidak menerima posisi sebagai korban. Ia tidak membenci dunia. Ia juga tidak memohon belas kasihan. Ia memilih bertahan dan menguat. Disinilah rahasia besar itu muncul. Orang Pahing tidak melawan kutukan dengan amarah. Ia melawannya dengan keteguhan hidup. Semakin banyak yang mengucapkan hal buruk, semakin kuat fokusnya ke tujuan. Semakin banyak yang menjatuhkan, semakin jelas arah jalannya. Karena jauh di dalam batinnya, Pahing menyadari satu hal penting. Hidup ini memang tidak adil. Tapi aku tidak lahir untuk kalah. Ketakutan adalah pintu yang menutup rezeki. Dan Pahing, sejak awal, dipaksa hidup tanpa pintu ketakutan itu. Itulah sebabnya, di usia tertentu, orang Pahing terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih dingin, lebih berani mengambil keputusan besar. Bukan karena hidupnya ringan, melainkan karena ia sudah kebal terhadap tekanan batin. Kutukan tidak lagi menjadi ancaman. Ia berubah menjadi ujian yang mematangkan jiwa. Dan dari jiwa yang matang itulah, jalan menuju rezeki besar dan kekayaan tak terduga mulai terbuka. Pada titik tertentu dalam perjalanan hidup Weton Pahing, datanglah fase yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Fase ketika kutukan berhenti menjadi beban, dan mulai bekerja sebagai kunci. Dalam primbon Jawa tingkat dalam, tertulis sebuah kalimat pendek namun tajam. Saka pepeteng metu lawang bandha. Dari kegelapan, terbuka pintu harta. Inilah hukum alam yang bekerja khusus pada jiwa Pahing. Sejak awal hidupnya penuh tekanan, Pahing dipaksa mengenal rasa sakit lebih cepat dari orang lain. Ia lebih dulu merasakan pahitnya kehilangan, penolakan, dan kegagalan. Namun tanpa disadari, semua itu membentuk ketajaman naluri hidup. Ketika orang lain runtuh oleh satu kegagalan, Pahing justru belajar membaca arah. Ketika orang lain berhenti karena takut salah, Pahing bergerak karena sudah terbiasa disalahkan. Inilah momen di mana kutukan mulai berubah bentuk. Bagi orang biasa, kutukan adalah akhir. Bagi Pahing, kutukan adalah petunjuk jalan yang tersembunyi. Setiap penolakan mengajarinya satu hal, jalur aman bukan miliknya. Setiap kejatuhan mengajarinya satu rahasia. Rezeki besar tidak berada di tempat yang ramai. Primbon menyebut bahwa rezeki Pahing tidak mengalir dari pintu umum, melainkan dari keputusan berani, jalan sepi, pilihan yang tidak diambil banyak orang. Itulah sebabnya banyak Pahing menemukan kekayaan dari usaha yang awalnya diremehkan, ide yang dianggap gila, pekerjaan yang tidak populer, jalur hidup yang ditolak keluarga. Disinilah kutukan bekerja sebagai pemutus jalan lama. Kutukan menutup semua pintu kecil agar Pahing dipaksa mencari pintu besar. Saat hidupnya terasa mentok, alam sebenarnya sedang berkata, "Bukan jalan ini tempatmu." Dan ketika Pahing berani melangkah keluar dari ketakutan, rezeki mulai muncul dari arah yang tak disangka. Bukan rezeki kecil, melainkan rezeki yang datang tiba-tiba. Sulit dipahami logika. Berlipat dari satu keputusan. Primbon mencatat banyak Pahing kaya raya setelah mengalami fase paling gelap dalam hidupnya. Bangkrut, dikhianati, ditinggalkan. Namun justru dari titik itulah, pintu rezeki sejati terbuka. Karena hanya jiwa yang pernah jatuh dalam, yang berani melangkah besar. Kutukan tidak pernah berniat menghancurkan Pahing. Ia hanya membersihkan jalan, menyingkirkan yang bukan takdirnya.
Dan ketika jalannya bersih, rezeki masuk tanpa bisa ditahan. Inilah sebabnya kekayaan Pahing sering tampak tidak wajar. Datangnya cepat setelah lama tertahan. Besar setelah bertahun-tahun sempit. Karena kutukan itu bukan musuh. Ia adalah penjaga gerbang rezeki. Jika dicermati dengan mata primbon sejati, weton Pahing tidak hanya membawa energi kuat, tetapi juga mental kepemimpinan alami. Bukan kepemimpinan yang diajarkan. Bukan pula yang dibentuk oleh jabatan. Melainkan mental raja yang lahir bersama jiwanya. Sejak muda, banyak Pahing merasa tidak cocok hidup sebagai pengikut. Bukan karena ingin melawan, tetapi karena batinnya menolak tunduk pada sistem yang tidak ia pahami. Inilah sebabnya hidup Pahing sering penuh benturan. Dengan orang tua, dengan atasan, dengan aturan, dengan lingkungan. Primbon Jawa menulis kalimat keras. Pahing iku lair kanggo mimpin, ora kanggo nurut. Artinya, Pahing lahir untuk memimpin, bukan untuk tunduk. Kalimat ini bukan pujian. Ini adalah beban takdir. Karena menjadi pemimpin berarti harus siap. Berdiri sendiri. Mengambil keputusan tidak populer. Menanggung resiko besar. Disalahkan lebih dulu. Banyak Pahing yang di masa mudanya dianggap keras kepala, sulit diatur, bahkan pembangkang. Padahal sesungguhnya, jiwa mereka sedang mencari ruang kendali. Orang dengan mental pengikut mencari rasa aman. Orang dengan mental raja mencari kendali atas hidupnya sendiri. Dan kendali inilah yang kelak membuka pintu kekayaan. Dalam primbon tingkat tinggi, kekayaan besar tidak diberikan kepada jiwa yang tunduk, melainkan kepada jiwa yang mampu memegang tanggung jawab. Pahing memiliki sifat berani mengambil keputusan besar, tidak mudah terpengaruh omongan, mampu bersikap dingin di saat genting, berpikir jauh ke depan. Sifat-sifat inilah yang membuatnya sering disalahpahami sebagai sombong. Padahal itu adalah ketenangan strategis. Pahing tidak bereaksi berlebihan. Ia mengamati, menghitung, menunggu waktu yang tepat. Primbon menyebut fase ini sebagai ngelenggahi derajat, menduduki derajat. Di fase ini, Pahing mulai menyadari bahwa bekerja keras saja tidak cukup, patuh saja tidak membuat kaya. Mengikuti arus hanya membawa kelelahan. Ia harus menciptakan arusnya sendiri. Inilah mengapa banyak Pahing akhirnya memilih usaha sendiri, bisnis, memegang aset, menjadi pengambil keputusan. Bukan sekadar mencari uang, melainkan mencari posisi. Karena dalam hukum alam, uang besar mengalir ke tangan yang memegang kendali. Dan meski jalannya berat, jiwa Pahing lebih kuat daripada rasa takut. Ia mungkin jatuh, namun ia bangkit dengan pelajaran. Ia mungkin gagal, namun ia kembali dengan strategi. Mental raja tidak diukur dari kemenangan cepat, melainkan dari ketahanan jangka panjang. Dan itulah mengapa weton Pahing tidak ditakdirkan kaya cepat, melainkan kaya raya dan berkuasa dalam waktu panjang. Dalam perjalanan hidup weton Pahing, ada satu fase yang paling menentukan. Fase ini tidak datang di awal, tidak pula datang saat hidup sedang mudah. Primbon Jawa menyebutnya sebagai waktu bukaan alam. Sebuah masa ketika semua tekanan, kutukan, dan ujian yang selama ini menahan hidup Pahing tiba-tiba berhenti menekan, lalu berubah arah menjadi dorongan rezeki. Biasanya fase ini muncul setelah Pahing melewati titik paling gelap dalam hidupnya. Bangkrut tanpa pegangan. Dikhianati orang terdekat, kehilangan arah, nama baik, bahkan harga diri. Di mata manusia, ini adalah kehancuran. Namun di mata alam, inilah tanda bahwa jiwa Pahing sudah matang. Primbon menulis, yen Pahing wus ngliwati pepeteng tanpa sambat, nalika kui lawang rezeki kawuka. Artinya, ketika Pahing melewati kegelapan tanpa mengeluh, saat itulah pintu rezeki dibuka. Alam tidak membuka rezeki untuk jiwa yang masih mudah goyah.
Alam hanya memberi limpahan kepada jiwa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pada fase ini, Pahing mulai merasakan perubahan halus. Masalah terasa lebih ringan. Peluang datang tanpa dicari. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai mendekat. Uang mengalir dari jalur yang tak pernah ia bayangkan. Bukan rezeki kecil. Bukan pula rezeki satu kali. Melainkan rezeki yang stabil, deras, dan sulit ditutup. Inilah ciri khas rezeki Pahing. Datangnya pelan. Namun ketika sudah terbuka, besar dan berkelanjutan. Primbon menyebut fase ini sebagai bukane lawang gede, pembukaan pintu besar. Pada saat inilah, Pahing mulai memegang aset, mengendalikan arus uang. Tidak lagi sekadar bekerja untuk hidup, tetapi hidupnya dibiayai oleh keputusan masa lalu. Yang dulu disebut kutukan, kini tampak jelas sebagai penjaga waktu. Kutukan itu menahan Pahing agar tidak kaya terlalu cepat. Karena jika kaya sebelum matang, jiwanya akan hancur oleh keserakahan. Namun setelah matang, alam justru mengalirkan rezeki tanpa banyak rintangan. Banyak Pahing heran di fase ini. Mengapa sekarang terasa mudah, padahal dulu begitu berat? Jawabannya satu, bukan jalannya yang berubah, melainkan dirinya yang sudah layak. Disinilah Pahing memahami satu rahasia besar kehidupan. Rezeki bukan soal usaha semata, melainkan soal kesesuaian jiwa dengan takdirnya. Dan ketika jiwa Pahing sudah tepat di tempatnya, rezeki datang seperti air menemukan alirannya sendiri. Di akhir perjalanan Primbon Weton Pahing, leluhur Jawa meninggalkan satu pesan yang tidak ditujukan untuk semua orang. Pesan ini hanya ditujukan untuk jiwa yang kuat menanggung hidup. Weton Pahing bukan weton untuk orang yang ingin hidup ringan. Bukan pula weton untuk mereka yang takut disalahpahami. Ia adalah weton bagi jiwa yang berani memikul takdir besar. Sejak awal, hidup Pahing memang tidak dibuat mudah. Bukan karena alam kejam, melainkan karena alam menyiapkan peran besar. Primbon menuliskan kalimat penutup yang tegas. Sing abot uripe, gede derajate. Siapa yang hidupnya berat, derajatnya besar. Inilah inti dari seluruh perjalanan weton Pahing. Kutukan, tekanan, penolakan, kesepian. Semua itu bukan hukuman. Itu adalah bahasa alam yang sedang membentuk jiwa. Leluhur berpesan kepada Pahing. Jangan iri pada hidup orang lain, jangan meminta hidupmu diperingan, jangan berharap semua orang memahami jalanmu. Karena jika hidupmu diringankan, takdirmu justru akan dikecilkan. Pahing tidak diciptakan untuk hidup biasa. Ia diciptakan untuk menjadi penentu, bukan pengikut. Dalam perjalanan panjangnya, Pahing akan memahami satu hal penting, bahwa rasa sakit tidak pernah datang tanpa tujuan. Setiap luka mengajarkan batas. Setiap kehilangan membuka arah baru. Setiap kejatuhan mematangkan keputusan. Dan ketika semuanya telah dilalui, Pahing tidak hanya menjadi kaya secara materi, tetapi kaya secara kendali hidup. Ia tidak lagi dikejar waktu, tidak dikejar uang, tidak dikejar pengakuan. Justru dunia yang perlahan menyesuaikan diri padanya. Inilah puncak takdir Pahing. Hidup tenang, rezeki mengalir, wibawa alami. Keputusan dihormati. Primbon menyebut fase ini sebagai lenggah ing cahya, duduk dalam cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang stabil dan berkuasa. Dan di titik ini, Pahing akhirnya mengerti. Semua penderitaan masa lalu hanyalah harga yang harus dibayar untuk hidup yang tidak bisa dimiliki semua orang. Leluhur menutup pesan dengan kalimat sakral. Sing wani ngadepi pepeteng, iku sing pantes nyekel cahya. Artinya, yang berani menghadapi kegelapan, dialah yang pantas memegang cahaya. Jika Anda lahir weton Pahing dan hidup Anda terasa berat sampai hari ini, jangan berkecil hati. Itu bukan tanda Anda tertinggal. Itu tanda Anda sedang menuju tempat yang tidak semua orang bisa capai. Jika Anda merasa naskah ini menggambarkan hidup Anda, tulis, Pahing,
di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke sesama Pahing, dan subscribe, karena masih banyak rahasia primbon yang belum dibuka.